dia tuh gue utang budi sama dia itu. Dia tuh mau dibacokin gara-gara itu bocah di si itu kan ngebacok si Teguh. Pertama pahanya tuh jebret mungkin. Gue dengar ada si Teguh begitu kan. Gue kaget. Nah pas mungkin bacokan yang selanjutnya mau dihantam ke gue, ke leher gue kalau nggak salah. Sama si Teguh ditangkis-tangkisin. Biar gue jelas, gue ngerak. Ini sempreng gimana sih? Biar dia ini pas gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Sinyo di KRS Official. Kemarin nih sempat kita bincang-bincang sama Agus nih, ya Gus? Iya betul. Tentang di kelas 1 ya? Masih kelas 1. Nah kita coba sambung nih. Dikit gue mau nanya, mau tahu juga tentang kelas 2 dia gimana. Apakah sering terjadi gesekan atau apa sih namanya, bentrokan gitu? Bentrokan di kelas 2 ya? Di kelas 2 lo? Di kelas 2 gua. Gak usah perkenalan lagi aja ya? Gak usah. Yang kemarin ya. Nah yang kemarin kan lanjut ya, yang kemarin nih. Untuk di kelas 2 banyak sih kalau misalkan gesekan, benturan yang di jalur kalau mau berangkat sekolah dan pulang sekolah sih. Nah sempat juga tuh gua dengar tuh apa sih namanya, lu pernah disayur gitu tuh. Oh itu kan akar permasalahan gimana lu sampai disayur kayak gitu, gua pengen tahu tuh. Dulu tuh pas kelas 2 semester 2 itu kalau nggak salah. Semester 2 kelas 3 itu mah. Kelas 3 kalau untuk kelas 3. Kalau untuk kelas 2 ceritanya sih banyak, tapi kalau untuk kabar yang gua disayur itu sih awalnya itu gua pas waktu itu pulang sekolah tuh, cuma gua udah pulang duluan tuh. Gua makan di warteg, ada anak kelas 1 turun dari BM-an kalau nggak salah, banyak kan. Gua kaget melihat kenapa ini anak kelas 1 kelas 2 pada turun dari BM-an, turun di salah benda deket warteg gua. Gue lagi makan di warteg, dateng lah tuh adik kelas bocah salah benda ngomong, Gus itu gue kena, kata dia begitu. Kena di mana? Kena di depan TD3 sama anak mana tuh kan? Gue tanya, sama anak AUD katanya, sama anak KN. KN Parung. Kalau untuk tragedi gesekannya gue nggak tahu karena gue nggak ada di lokasi, gue udah pulang duluan. Gue dapet informasi, langsung gue berangkat ke rumah sakit yang di Kemang tuh nggak salah tuh, Sentosa nggak salah. Itu pas lu ke rumah sakit lu ngeliat teman lu? Iya, gue langsung lihat, kata gue ngeliat temen gue datang, gue temuin situ, gue ternyata benar. Lumayan tuh, dia keluar darah terus banyak tuh di rumah sakit. Kenanya dia di mana? Di tangan dia, kalau tangan sebelah kiri. Katanya mah dengar kabarnya tuh dia nangkis CR di depan TD3, ada gesekan di depan TD3 sama anak AUD. Dia nangkis CR, tembus lah dia si sama BR itu. Nah itu lu sebagai teman, perasaan lu gimana ngeliat temen lu kayak gitu? Emosi lah pasti. Kan sejarahnya Parung tuh kalau pas zaman gua, kayak misalkan dulu dia sempat kena juga sama anak AUD tuh pas gua kelas 2. Pas gua kelas 2 semester 1 kena sama anak AUD, kok nggak salah bocah walet AUD-nya tuh. Kenapa? Dia itu gua ada di lokasi, kalau yang itu tuh gua ada di lokasi, kena tangannya. Terus pas besokan selang 2 harinya gua ngomong ke dia, gua incar satu kan anak AUD, akhirnya kena di bis. Bisa gua kejar pas pulang sekolah, gesekan depan sekolah sama anak AUD, ribut di bis. Itu ada polisinya. Gue bacok depan polisi, gue diudak-udak sama polisi, kalau nggak salah. Diudak-udak gue, polisi pakai jaket cuman di motor. Gue kejar, gue bacok pahanya, tembus lah. Nah kalau untuk yang dia si Teguh kena lagi di bagian tangan juga sama anak KM itu di depan TD3, itu kejadiannya gue nggak ada, tapi gue ngebalikin lagi. Karena kan sejarahnya gini,
anak tede kena nggak mau tahu udah ada yang kena lagi sama bocah mana nih gitu. Darah harus dibayar dengan darah. Iya. Gitu kan. Iya kan. Itu kan zaman STM. Kalau dulu mah kan begitu. Zaman STM kan. Pemikiran waktu masih belum inilah pemikirannya. Iya, masih abil. Masih labil. Padahal nggak boleh dicontoh juga kalau kayak gitu sih. Itu lu dendam banget tuh pas ngeliat temen lu kena kayak gitu. Iyalah, gua makan bareng kan, ngopi bareng, minum bareng. Gua ngomong situ, gua lu kena sama anak mana kan? Gua kena sama anak lain. Dia ngomong gini sembari lemas di rumah sakit. Gue sebalikin yuk, kata dia begitu. Posisi gitu dia masih pengen balikin. Udah gua giniin, udah lu diem aja di sini. Akhirnya gua balikin sendiri. Gua cari anak semea, karena gua nggak bawa BR, ketemu lah anak semea tuh. Itu mau pulang anak semea. Ketemu, gua ambil dulu HP-nya. Buat bantu si Teguh berobat juga kan di Sentosa itu. Sampai gak di Vespa itu nggak salah anak semua. Itu beda lagi kalau yang gak di Vespa. Itu tahunan gua. Kalau yang gua ketemu sekalian ngambil BR, HP-nya gua ambil. Dapet tuh HP-nya gua ambil, terus anak semuanya kata gua bocah Tede Parung ada yang kena. Gua ambil HP-nya, gua tanya lu bawa BR enggak? Bawa parang kalau nggak salah. Bodo amat lah kata gua ambil tuh parangnya. Terus gua ke Sentosa lagi ngasih HP. Gua cari motor, dapet lah motor anak Base Jam. Gua nggak tahu itu motor anak Base Jam, gua taunya anak ini anak Parung kali gua. Gua panggil adik kelas gua buat ngejokiin. Ada anak Kemang adik kelas gua, namanya si Oga. Balikin lah gua. Lu balikin cuma berdua joki. Cuma lu nih yang pokoknya niat mau ini lu nih. Gua yang niat yang penting kena. Gua bodo amat. Gua mikirnya gini, yang penting anak laut kena. Anak Tede kena, anak laut kena. Gua mikirnya gitu kan, karena kan emang sistem gua dulu begitu. Ada anak Tede kena, anak laut kena. Gak cuma si Teguh doang, si Yogi. Cuma kalau pas waktu si Yogi kena pahanya, cuma gua nggak dapat korban. Cuma yang pas waktu gua ngebalikin itu sempat ngenain, cuma nggak tahu si BN-nya tumpul, nggak tahu tuh orang situ bocah emang badannya ngisi atau gimana, nggak tahu. Yang tembusnya nggak tahu, tapi yang pas bacokan pertama gue itu tembus. Nah itu gue datang ke Walet kan, naik motor tuh berdua sama si Yoga ini adik kelas gue, anak Kemang. Itu si begonya itu pakai motor anak Base Jam, gue nggak tahu itu Jam. Pokoknya saking dendamnya lu. Ya saking nafsunya mau ngebalikin, kata gue, nafsunya mau ngebalikin. Berangkatlah gue ke Walet, gue ngomong si Teguh lu udah tunggu aja di sini, gue aja yang sendiri balikin. Gue datang sama kan. Nama gue mah pas waktu itu mah kagak takut sih, yang namanya ya cuma bawaannya nafsu aja. Wah kebetulan kan ada anak tadi ada yang kena, gue pengen ngenain kata gue kan dalam hati gue. Udahlah balik kan, gue berangkat ke Walet pakai parang sakti. Itu parangnya itu gede apa? Itu parang buat ngarit, cuma mengkilat. Parang biasa orang buat ngarit. Iya. Bocah semuanya aduh ada baik kau bawa BR tuh. Gue bawa lah tuh si parang itu. Gue lihat dari jauh, wah di Walet ada anak laut kata gue. Di seberang ada anak laut kan, sebelah kiri nggak tahu SBM nggak tahu apalah, pokoknya ada pelajar lah. Gue nggak campur itu mah. Anak laut sebagian ada yang masuk dalam gang. Bentar nih, di seberang sini ada, di seberang lagi ada. Gua mikir kan, kata gua kan pikiran gua kan gini, yang penting gua ngebacok begitu. Di zaman itu gua gitu kan. Gua lihat, gua lewatin dulu. Pas gua lewatin, gua muter balik di Walet kan. Di gang seberang gang Walet ada gang lagi kecil. Nah itu ada anak laut beberapa, kayaknya lagi ngumpetin BR kayaknya dia. Terus ada 2 orang, gua tanya, padahal gua tahu itu anak laut, gue tahu, gue speak polos, speak tai ya, speak tai, gue speak polos, gue berhenti lah depan dia, udah pada ngeliatin itu semua, udah pada ngeliatin, dia udah pada kenalin itu anak Tede, mungkin nggak tahu lah, mungkin dia kira gue ngajakin janjian kali ya atau gimana, karena bocahnya ada yang kena gitu kali ya, mungkin gue berhenti, stop polos, gue tanya tuh si anak laut itu, nggak tahu anak laut, nggak tahu anak lain, nggak tahu lah pokoknya basis sono lah. Gue tanya, bang, lihat anak laut nggak? Gue gituin kan. Terus kata dia gini, ini gue anak laut,
nggak banyak ngomong, gua keluarin, gua bantai di situ kan sampai jatuh-jatuhan dia kan. Itu bantaian pertama gua kena dadanya itu, gua bacok kena dadanya, jatuh dia ke belakang kan. Bangun lagi, gua pengen bagi lagi, gua kejar di dalam gang kan, dia lari itu ke gang sempit itu yang gua lari dalam gang. Apa pas gua keluar gang gua ditinggalin sama di kelas gua pakai motor. Mungkin yang adik kelas itu juga dibantai sama yang seberangnya. Enggak, dia emang pas gua turun dia langsung jalan pelan. Itu pas gua turun gua sempat dia langsung jalan. Dia emang udah agak parno karena di seberangnya banyak. Ya. Apa pas gua keluar, gua udah ditinggalin sama adik kelas gua, itu anak yang di seberang, pelajar seberang itu anak-anak out udah pada nyamperin gua. Ribut lah di situ, gua digengbeng. Digengbeng sama yang seberang jadinya. Yang seberang, ternyata yang di seberang berak gede-gede. Itu gue lihat itu cair semuanya, itu cair semuanya, gue lihat cair semua. Nah, gue kan emang sempat nyelipin buku juga sih, gue nyelipin buku di sini. Ya, namanya STM lah, pastilah. Gue sebelum gue berangkat gue udah acang-acang nih, gue mau udah ada niatan kan. Pas perasaan gue emang udah gak enak. Gue nyelipin buku di sebelah kanan, kalau nggak salah gue nyelipin buku di sebelah kanan, di sebelah kiri satu, di sebelah kanan dua. Nah pas sudah gitu kan, gue keluar dari gang habis ngebantai itu bocah lari ke dalam, itu di seberang buset banyak banget mau nggak mau gue serobot aja kan. Sempat mundur yang di seberang, keluar lagi yang di dalam gang, yang gang sempit itu. Udah dibolin ini nih. Nah yang kayak yang ngocol, yang berani itu yang gang kecil. Yang di seberangnya udah mundur kan. Itu apa aja bodo amat, gue mau dibagiin dari belakang, yang penting gue nyerobot terus depan nih. Gue udah ngincar satu orang tuh, gue serobot. Udah mundur tuh dia, ngapa pas gua kaget di belakang gua ada lagi yang pakai golok, nggak salah kalau gua golok apa CR tuh kalau nggak salah. Seingat gua sih ngebagi gua pertama kayak golok. Disabet lah gua, kaget kan, gua nggak kena cuman pas disabet itu kan. Kalau yang udah gua serobot itu emang udah apa aja, gua tangis gua kagak ngeliat, bodo amat lah kata gua. Tapi lu di situ jatuh? Belum jatuh. Gua belum jatuh di situ. Pas saat yang di belakang ada, gua kaget, gua jabanin yang di belakang, capek gua. Itu cepet sih kejadiannya, nggak lama. Gua kaget, jebret ngetos sembari mundur, ada yang nendang gua dari gang sempit itu, ditendang lah gua. Sempat jatuh, bangun lagi baru gua balik badan. Itu CR enggak kayak CR cuma gede banget itu, nyabet gua kan, nyabet gua lihat adik kelas gua masih ada ternyata di ujung. Gua kejar adik kelas gua naik. Nah itu gua udah deket banget di belakang tuh, gua udah dibagiin. Gua ngerasa itu sambil itu yang bikin gua parah, gua jatuhnya parah. Itu gua sempet ngebacok yang nendang, dia nendang tuh, gua bacok tuh pahanya, gua sempet nyamping, gua bacok pahanya. Nah di situ kata gua kaget anjing nih, kata gua bacok, bocah masih ngelawan, ngocol banget. Akhirnya gua jatuh, disayurin, jebret, tapi gua masih ngebantai pakai bukan CR, parang. Patah tuh parang gua. Gak tahu ngadu apaan, kayak lepas. Nah pas gua kagak megang BR, lepas gua disayurin, gua bangun ngejar motor. Gua udah naik di motor, dibagi dari belakang, nyangkut sweater gua tuh. Gak tahu pakai BR, pokoknya kayak kelewang tuh, cuma bukan kayak kelewang, pokoknya pakai BR jatuh lah, goyang tuh yang bawa motor. Yang dijokin gua goyang, nabrak kayak kubur, kayak buat apa sih, trotoar gitu kan. Di depannya tuh ada tukang kayu sama tukang batu nisan. Jebret, gua nabrak ke situ, gua ditinggalin. Gua ingat, kata gua pas gua jatuh, gua ingat, gua ini motor orang, kata gua kan. Gua tetap nahan di situ, dibagiin lagi. Pas gua jatuh, jebret, gua bangun, warga kan musuh tuh di situ, karena kan depan usaha orang. Sempat diusirin dulu kan, gua sempat lari juga dong. Lari dulu gua. Benar-benar nih, pas lu dibancakin gitu, lu udah apa aja yang lu paling udah gua tangkis itu berantakan. Apa yang tadinya buku, pas gua nyerobot pertama itu, yang pas nyerobot yang ribut sama yang di seberang, itu buku gua udah nggak ada, udah berantakan, udah pada lepas.
mungkin nih di dalam pikiran lo nih wah gue jebol, tapi nggak lo pikirin gitu masa bodoh yang enggak, gue mikirnya gini, gue yang penting gue ngebacok, gue mikirnya gitu, yang penting ngebacok nih dia ngenain gue sikat lagi. Nah yang lari nendang gue ini ngocol anjingnya ngebikin gue yang bikin gue balik badan. Anjing kata gue, yang dia mah ya wajar lah, gue sendiri lawan sekitaran berapa itu orang, 15 orang 20 orang lah itu, banyakan itu. Gue enak banget itu mah, yang satu orang gue dibagi-bagi gue doang, cuma gue fokus satu orang yang ngebagi gue pertama, gue incet terus kan pas itu kan. Nah itu yang nendang itu yang bikin gue kaget, yang nendang tapi sempat gue bagi juga kan. Disitulah biar gue di sayur itu pas biar gue udah gak ada tuh, parang sakti goblok anjing itu parang goblok itu. Nah akhirnya gue dari situ kan gue jatuh jebret di sayur, gue lari ngejar adik kelas gue. Itu gue belum ngerasa apa itu nyawa gue di depan perumahan Persada, gue melin adik kelas gue, ngapain ninggalin gue kan, sempet gue gampar. Nah pas gue pengen gampar pakai tangan kanan gue udah muter, udah ngampleh. Tapi alhamdulillah gitu gue aman lah, nggak ada yang sampai dijahit tembus, nggak ada. Pokoknya Cuma geser doang tulang, pegal-pegal lah gitu ya. mending banget kagak pegal-pegal itu mah. Iya sih kayak udahannya kan gue diurut tuh udah Cimandi, pegel-pegel sakit lah, cuman gue diurut Cimandi pas tangan gue doang. Baju nggak pada sobek ya kan? Belel sweater pada bolong cocrokan. Mungkin dia Tangan doang sih apa sih kalau nggak salah tuh sweaternya pada ini berantakan. Gue kan dulu pakai sweater baru anjing udah pada bolong. Mungkin anak-anaknya mikir wah udah mati atau gimana gitu. Oh mungkin sebagian gitu, karena pas gua pernah tuh gua pernah ngeliat anak out yang podcast tuh sempat ngomong gini ya, pas podcast di channel sebelah ya. Sempat ngomongin tentang hal gua waktu itu, katanya ngantar nyawa atau padahal gua nggak ngapa-ngapa. Alhamdulillah nggak ngapa-ngapa, cuma gitu doang sih. Hoki banget gua itu, pas hoki banget itu kelas 1 tahunan gua kelas 1 sampai kelas 3 itu semua udah pada ngerasain yang namanya dijahit, dibacok, udah ngerasain. Nah tadi dengan sendiri kan nih kalau Agus ini cuma jangan ditiru kayak gitu. Iya itu jangan ditiru tuh. Kalau lu kesal sama orang atau lu dendam sama orang, mendingan jangan ditiru, balas api dibalas api lagi, jangan. Pokoknya dijadiin pembelajaran aja. Itu cuma pengalaman zaman sekolah. Dan ini juga apa sih namanya, dia tadi ini sebenarnya mah yang digosipin mati atau gimana atau ngantar nyawa, ini orangnya ada di sini masih sehat terus kan. Kopi dulu aja coba. Iya kopi dulu nih nyok, kopinya biar gak tegang. Kalau untuk jalur Parung itu jalur Parung, kalau di luar bener dah acara ulang tahun atau kan Parung itu kan suka ulang tahun kan. Iya untuk acara ulang tahun alhamdulillah di tahunan gue itu sukses ya. Di tahun gue sisanya kan tahun kemarin tuh kayak tahun lu, terus tahun-tahun sebelumnya kan polisi semua. Cuma pas acara ulang tahun TD Parung yang diacarain di PWRI di tahunan gue alhamdulillah sukses semua, nggak ada masalah polisi atau masalah lancar juga. Cuma ada yang nyangkut aja gitu di Bilabong. Kalau untuk itu di Bilabong itu gesekan yang lumayan cepet juga sih. Itu gesekan disambut. Itu kalau nggak salah disambut. Dia itu yang turun robot semua kayak Teguh, di Gusti itu robot semua itu sampai ikut turun. Emang dia nggak bersinjal. Kalau gue mah kan bagian gue nggak mau ini, emang itu orang pilihan gue, cuma ya di BMan aja. Ngawal aja ya. Itu yang ngawal itu. Alhamdulillah itu sukses untuk di acara ulang tahun Parung. Gak ada hambatan dari polisi atau masa yang rokes, cuma capek doang. Lari-lari dari depan PWRI sampai Bilabong, nenteng-nenteng BR gede, diemberakin padahal gak ada busunya. Pada ini semua ngumpet untuk SBM itu mau nggak salah. Emang jalan di Bilabong kan bisa nyambut ya SBM. Kalau di luar lagi nih pernah ribut? Kalau di basis lain kami Cibinong, jalur-jalur Cibinong gua itu banyak juga cerita di jalur-jalur Cibinong, cuma gua nggak ngikut anak Cibinong. Kadang berdua bertiga sama orang-orang, kayak misalkan gua punya kawan dulu di
TD3, dia rumahnya di Cilengsi tapi ikut basisnya base jam. Si Panji dia rumahnya di Jonggol sih, bukan Cilengsi. Gue pernah tuh dulu jalan gue sama tahunan gue tuh anak base jam main lah ya. main ke sono kan ke rumah dia. Gue jam 5 aja gue udah ngerasain ke BM gue udah pernah ngerasain jam 5. Itu yang bikin gue sempat kaget pas di terminal Cilengsi. Kenapa tuh? Ada anak doski 2 angkot, gue udah mau bentrokin kan sama teman gue, ternyata pada kenal sama teman gue ini, yang satu ini yang rumahnya di Jonggol, pada hormatin gitu kan. Itu pernah sampai ada gesekan kalau nggak salah tuh pas gue naik bis apa, pokoknya ada sempat gesekan, cuma batai-batai gitu doang. Banyak sih. Terus gue dulu sempat punya Isim. bukan itu isim aja gue bukan isim gue lalu itu mau beda cerita lagi. Gue itu enggak, gue pernah dulu nurunin di Pomat, gue pulang berdua. Gue dulu kan punya teman tetangga namanya si Edo, adik kelas gue. Nah dia pindahan dari Negeri 1 Depok pindah ke TD. Pas waktu itu dia karena kenalin gue, nggak kenal tadinya sama dia datang ke rumah gue pengen masuk TD. Gue nggak kenal itu awalnya. Dia datang ke rumah gue pengen masuk TD, akhirnya gue kasih lah formulir TD3, pindah sekolah lah dia ke TD3 dari Negeri 2 Depok. Enggak, Negeri 1 Depok. Negeri 1 Depok Pindah ke SMK Tridharma 3, jadi adik kelas gue kelas 3. Itu kalau nggak salah pas kejadian gue pulang pertama ke Cibinong, karena kan rumah emak gue kan di Cibinong, rumah ibu gue. Pulang ke Cibinong seminggu sekali, pulang bareng dia kaget nih kehidupan STM di TD tuh kayak gini. Apalagi dia rumahnya kan di Depok kan, Tapos, perbatasannya Tapos Depok Cibinong. Ketika waktu itu gue naik BM-an dulu ke desa, terus bocah pada berangkat, gue ngomong gue balik ke Cibinong sama si Edo, dianterin lah gue dari JB ke underpass naik motor sama anak JB tuh. Tanya, Gus lu yakin? Gue pakai baju olahraga ngeplong. Temen gue yang ada kelas gue ini yang pindahan ini ngeplong juga berdua. Emang niatnya kagak ada nggak nongkrong berdua tuh gue berdua di JB. Anak JB ini ngomong, Gus si Dekok JB dia ngomong gini, Gus lu bawa BR nggak? Gue bilang gue kagak bawa BR kok. Gue ngomong gitu. Lu yakin Gus balik ke Cibinong, sedangkan rumah lu jauh kan? Dimodalin lah CR sama dia nih dari bagasi CR aslinya Madura asli yang gagangnya Regi. Dibuka lah dashboard bagasi motor Vario nya kan, pegang nih Gus buat pegangan yang benar nih kok. Gue lihat gagangnya oblak. Oblaknya udah, kata gue yaudah gue pakai besok gue balikin di sekolah. Gue berangkat lah naik angkot di underpass berdua. Ini temen gue ini udah mukanya udah aneh, kata gue mukanya udah aneh. Maksudnya dia takut atau enggak, kurang tahu ya, mungkin kaget kali ya. Lagi rame itunya, lagi gue pakai baju olahraga namanya. Nah pas gue sampai Kopen ada anak out banyak tuh di Kopen. Di Kopen banyak anak out di Kopen. Gue ledek dulu kan, supirnya tahu gue inilah anak TD ya, udah kan pakai seragam kan. Gue ledek-ledekan. Nah pas gue di asrama di Polres ada Polres tuh kalau nggak salah gitu tuh sebelum pom bensin. Nah pas di situ pas gue lihat ada bis Miniarta disalip angkot gue bis Miniarta disalip. Nah pas di Pomat anjing banyak banget kata gue. Biar udah standby. Gue ngomong sebelum di Pomat itu, Dok, namanya si Edo kan, Dok lu mau BR? Enggak, aku pakai ini aja. Anjing pakai bonekel. Pakai bonekel dong lu, bonekel buat yang besi itu, buat nampol. Gue megang BR kan, jadi gue tahu. Iya kayak gitu ya, yang bonekel buat nampol gitu kan. Gue nggak pede gue di situ sempat gue bilang gini, anjing, kata gue, yakin lo? Udah bismillah aja kata dia kan. Udah kan, gue cengar-cengir gue, enggak, itu anjing banget angkotnya, malah berhenti itu mah gue bener, udah takut yang di Pomat bener gue. Anjing gue udah deg-degan itu, anjing mana banyak banget gitu kan. Udah deg-degan gue, ternyata giniin gue sama anak, kalau nggak salah anak KN apa,
ayo lo digituin, angkot gue diputerin tuh. Hmm. Udah dijegat, pas berhenti yang Yaman nurunin penumpang, ibu-ibu sialan banget tuh. Gara-gara ibu-ibu kagak jadi turun, jadi gue yang nurunin. Dia ngomong ayo lo, dikira mah gue nggak bawa BR, padahal ada BR ada di tas gue. Gue di pintu masuk tuh, pengen masuk 2 orang, anjing daripada dimasukin kata gue, kaca udah ditarik-tarik baik tuh, udah dibuka, gue ditarik-tarik dari belakang, dari luar kaca. Turun aja gue kata gue. Dia kaget pas gue ngeluarin BR, cat asli mungkin kali emang kilat banget atau gimana. Sempat buyar. Nah pas gue nyabet sekali ke bocah KN yang bilang hayu lu ke gue, itu oblak, gue ngerasa itu gagalnya oblak. Pas gue sekali sabet, oblak kata gue, langsung masuk lagi, gue kaget masuk ke angkot lagi, warga tukang ojek kok masalah deh, atau tukang apa, rusuh gue masuk ke angkot deh, jalan langsung ngebut angkotnya. Itu sempet gue ngejar angkot dulu, angkot pelan gue langsung masuk. Nah itu si teman gue cuma sampai pintu doang, gue kira keluar. Si adik kelas gue itu yang teman gue itu gue kira keluar, katanya kagak, masih di mobil anjing. Di sebelahnya kan ada cewek SMA gitu. Iya. Malah ngobrol sama cewek anjing kata gue. Intinya mah lu lumayan lah cara itu buat tameng lu. Buat jaga diri sih. Iya. Padahal cewek belakang lu bilang itu berapa kali sabetan doang, itu dikit lagi kena tuh bocah KN. Di situ gue udah merasa oblak ceweknya. Udah oblak daripada gue sabet, ntar ceweknya lepas terus gue dibacokin. Tapi untungnya sih pas waktu gue ngegeber gitu di keluar dari angkot, nggak ada yang belum ada yang ngeluarin BR. Nggak ada yang ngeluarin BR. tapi itu kan lancar kan sampai sekolah. Lancar itu gue sampai pulang itu yang arah pulang lancar. Nah untuk yang di jalur Cibinong ini lu pernah masa ngenaik gak sih anak lo atau sakit? Oh di zaman. Di zaman lu naik Gue kan? pernah naik zaman gue itu bareng sama bocah mana ya kok nggak salah bocah TD, cuma gue baru kenal. Gue baru kenal di pas pulang itu kan, gue jadwal gue pulang ke Depok. Gue pulang tuh pas gue naik angkot arah Cibinong. Dulu mah kan ramainya Cibinong masih macet tuh, di zaman masih macet. Ada gue kenal kalau berak itu gue, karena ada teman SMP gue juga dulu. Dia yang gue kenal itu abang kelas SD-nya. iya abang kelas dianya yang gue kenal. Itu bocah KN kalau nggak salah gue kenal. Nah itu posisinya lagi macet. Cuma gue itu emang kok itu memang gue lagi berani, lagi hati gue lagi enak maksudnya pede lah. Iya lagi pede Dan bawa lu juga bawa pegangan bawa CR. Gue kenain itu mah kerasa banget itu, nancep itu kepalanya. Langsung cabut, gue lari dari zaman sampai layang. lu sendiri tuh lari gue sendiri, teman gue diangkut, masih tetap diangkut dia mah, cuma yang diudak gue. ceritanya itu gimana itu Sempat jatuh, sempat diketain sama teman gue kan, yang gue baru kenal itu. Nggak tahu anak terminal, nggak tahu anak Cibinong itu gue. Pokoknya dia gua itu udah nggak kontek-kontekan lagi. Pas besokannya ketemu lagi pas gue mau pulang, dia lagi ninja nggak mau ngebasis. Lalu gue tanya, lu kemarin kemana, tai gue gituin. Lu kayak lari ngikutin gue diangkut, dia ngomong gitu. Akhirnya gue minta WA dia kan, minta WA dia, jadi setiap aku balik bareng sama dia. Itu yang lu kenain itu gimana kabar? Itu sempat dapat kabar gue, disamperin gue itu Dia pas atau nuntut kan ya? yang nuntut yang ini, yang ada teman gue ini yang iya. ini ngasih tahu itu rumah gue di sana gitu kan. Sampai gue itu kan, itu pas kelas 2 itu gue sampai muda gue di TD. Alasannya gue pesantren. Emang gue pesantren selama 6 bulan ya, selama 6 bulan gue pesantren. Terus gue masuk lagi di TD. Gue ngejual laptop gue masuk lagi TD karena bapak gue kagak mau ngebiayain lagi karena gue udah badung banget dah. Gue masuk lagi di TD kelas 2 semester 2. Gue masuk lagi di TD. Hari pertama itu gue sempat nunda 6 bulan itu. Gue masuk lagi di TD kelas 2. Gue berangkat pagi, nggak dapat bis seperti biasa, nggak dapat bis. Susah di salah benda. Pokoknya kalau misalkan mau naik bis kudu ngebacak dulu pagi-pagi. Kadang kalau misalkan lagi
lengkap BM-an pagi-pagi, pernah ngerasain BM-an pagi-pagi. Biasa bang kelas. Udah gitu kan, gue nurunin itunya. Gue nggak megang BR sih itu, gue taunya kan keluarga gue setelan culun nih, gue cara gue BR kan, gue Udah alim lah. iya gue udah alim abis pesantren kan, elim gitu. Padahal mah gue bawa celana 2, gue buka lah pas gue berangkat itu, karena kan gue BR kayak gimana gitu. Nah gue juga kan mikir nggak bawa BR kan, celana biasa gue putar-putar tuh, celana di tangan gue putar-putar. Bentrok lah di gang Sadek sama anak SBYM. Banyak SBM banyak. Enggak sih, enggak banyak, biasa kalau pagi berangkat sekolah, enggak kehitung Saya kan. temunya lah. Diledekin gua. Enggak diledekin pertamanya dia ngebantai mobil siapa tuh, bocah kayu manis. Kalau enggak salah. Mobil lu gitu. Di depan mobil gua langsung turun keluar, bus. Gua keluar, nurunin, nangkep 1 orang, adik kelas gua lepas tuh. Gua nangkep lepas, terus adik kelas gua ngejar lagi, emang pas samping gua lari ngejar, ditangkap sama adik kelas gua tuh namanya si Pendi, jatuh guling-gulingan berdua, digebukin di lumpur nyoh. Itu kan di sebelah jalan Semberan. kayak coberan abis hujan itu kan, sampai sepatunya lepas. Nah itu kan dia jatuh berdua gitu kan. Itu gua ngeliat lucu, gua ketawa, gua jatuh kan kayak di lumpur-lumpur gitu. Hari pertama gua masuk tuh, pas masuk lagi di TD di lumpur gitu, sepatunya lepas. Itu ada lucu juga nyoy, itu ada anak semea, gua kan gak megang BR tuh sebagian, anak semea megang BR tuh 1, itu siapa tahu tuh namanya, pokoknya ada bawa pisau belati. Itu anak blaster dibacokin gak tembus, itu dibacokinnya kayak ragu-ragu, kayak gimana sih yo, kayak takut-takut gitu. Sedangkan yang pisau belati cuma segini, itu gak bakal tembus. Kesel kan pas gua abis ninjek ngegebukin nih, bocah ngebacokin gitu doang, kata gua kan gregetan kan. Gua tarik sama gua, sini BR lu, gua ambil. Pas gua pengen tusuk dia kan bangun tuh anak blaster, pengen gua tusuk di deket pohon, dia kan udah mojok di pohon, udah ampun-ampunan tuh. Udah nangis lah itu bocah blaster. Gua pengen tusuk pakai BR, langsung lari dia, sepatunya ketinggalan kan, sepatunya sampai lepas tuh, sepatunya ketinggalan. Pengen balik lagi ngambil sepatu sama teman gua, diambil sepatunya dilempar. Itu kasihan banget nih, itu berangkat itu bocah mau sekolah, kata gua udah lumpur mulu, mukanya bonyok kali itu, diinjek mukanya, diinjek di lumpur. Ya tapi itu dia selamat lah dari tusukan itu. Dari tusukan itu dia Ya gitu. lu jadi Sempet ketawa juga kan, ketawa. Nah itu selama gua di kelas 2, hal-hal yang gua ingat dan gua selalu kenang dah, hal-hal lucunya. Dulu ada suatu ketika yang tragis nih di kelas 3 ada. Nah di kelas 3 ini mungkin lu malah sering ini ya gesekan. Malah sering gesekan gue di kelas 3 karena adik kelas gue pada kurang pergerakan. Kudu digalakin dulu baru gerak. Karena kan dulu pas tahunan gue nggak terlalu Banyak gitu. Nggak terlalu banyak, kehitung lah banyak yang keluar sampai lulus itu udah pada ngerasain yang namanya sakit semua dibantai, udah pernah ngerasain yang namanya senjata tajam. Nah, Ngerasain rata. Coba cerita nih yang menurut lu paling ini di kelas 3 ini. Teman kecil gua Yogi kebacok. Yogi kebacok. Di pokoknya bocah TD setiap gua nggak ada aja yang kebacok. Bukannya iya, selama gua nggak ada tuh, cuma kan ada satu nggak gua. barang lah gitu. Dia kan gua kan kadang kok males pengen pulang gua mah kagak ada yang udah pas kelas 2 kelas 3. Kelas 2 masih ada yang ngatur, kelas 3 kan gua pikirannya gua free, bebas, udah nggak ada yang ngatur, kata gua pulang aja. Tiba-tiba dengar kabar bocah kebacok aja. Suatu ketika si Yogi kebacok. Di kebacoknya itu di bagian apa dia? Di paha, parah itu dia kebacoknya. Di paha. Itu dia waktu Itu gua nggak ada juga, gua nggak ada. Dia kebacok itu gua udah pokoknya udah pulang. Gua cabut sekolah, bawa cewek sama si Teguh. Enggak salah. wajar lah ya, Iya, cabut iya, gitu ya, wajar. sama si Tukul Kuya Batok, di racunnya nih kata gua. Cewek gua nggak salah dapat kabar. Bertiga dia sama si Beng gua nggak salah. Dapat kabar anak TD ada yang kebacok katanya dalam bis sama anak AUD. Benar, ternyata pas dapat kabar si Yogi parah, dia nggak pulang ke rumah, takut Takut dia. Terus pas gua samperin belum dijahit nyoh,
darah Masih- muncul. iya. Dia kan punya kenalan anak Bastar, cuma nggak pernah ngebasis anak inilah teman main gue juga, teman ngebandnya si Yogi. Ketemulah dia lagi di rumah si anak Bastar itu, duduk di teras sembari melamun. Kasihan banget gue ngeliatnya ngelamun itu, darah muncul. Kata gue, di itu belum dijahit, bawa dulu jahit katanya. Pas dengar kabar-kabar pas sesudahnya udah ditawarin ke dompet Duapa sama anak Jampang. Tetap Seperti mau dia. nggak mau, dia nggak tahu penyebabnya apa ya, nggak tahu. Tapi di situ lu dendam lagi tuh. Nah di situ gua kan, wah anjing anak Tede kena. Gua bilang ke si Teguh, harus ada yang kena nih besoknya. Dapat dicariin kok masih Teguh siapa yang ngebacoknya kan. Itu dicecer, itu jujur dicecer itu. Pas waktu sama gua nafsu banget. Nah itu emang niat pengen ngebunuh itu. Orang sore-sore ngegerindra kelewang apa CR jebot gua di rumah si Teguh, di depan bapak maknya. Gerindra emang yang punya keahlian ngegerindra bikin BR kan gua juga tuh, turun temurun dari abang kelas Piru. Diajarin sama dia kan, gerindra tajam banget itu nyoh. Itu kok misalkan sekali sabut orang kena, buset dah mantap itu nyoh. Pasti bakal lewat. Dapat kabar tapi salah orang, tapi tetap anak Raul. Bocah tinggalnya di Kayu Manis, yang suka nongkrong mulu tuh 2 orang. Di Kayu Manis, bocahnya satu gede-gede, yang satu lagi biasa aja. Nah di suatu ketika gua udah niatan, sore itu gua ngegerindra, besoknya gua berangkat pakai motor berdua sama si Teguh. Yang megang chair buat itu si Teguh, yang megang chair kecil gua megang chair kecil cuma aja. Gua nggak mau gua megang BR gede-gede, ribet. Kalau si Teguh mah dia orangnya kan gua mau yang kecil, mau yang gede, padahal badannya kecil kata gua. Ketemulah anak SBM di Sadek, di Gang Melati, ngejatohin CR di depan gua masih Teguh. Maksudnya ngejatuhin chat kayak gimana? Nah, dibilang nggak tau lah itu bocah mebut pakai werpak ngejatohin BR di depan gua sempat berhenti dulu siap-siap nih karena kan mau lewat yang gua incar itu kan. Ternyata kan bocahnya kan nongkrongnya kok pagi kan di situ, ditungguin kan sama gua. Nah udah kelihatan dari jauh tuh bocah. Gua sempat berhenti di sebelum Gang Melati. Nah situ ada mebut, udah pada ngeliatin, udah tahu, udah ngapalin muka. Yang lihat ngejatohin celurit asli cuma kecil di depan Dijatuhin gua. sama dia di depan lu. Gua udah ngomong ke si Teguh, itu kampungan si Teguh ternyata, pengen dipandang atau gimana nggak tahu, gua nggak ngerti. Gua duduk di belakang si Teguh, gua ngomong, wah anak mebut nyamperin tuh 1 orang, temennya yang lain pada ngeliatin ngejatohin BR. Gua makan ini ya, gua udah ngomong, gua bacok lu diem ya, jangan rem jangan anjing, kata si Teguh. Itu tangga gua, kata si Teguh kan, masih apa daerah dia takut lah kalau misalnya ditutup si Teguh. Ditahan gua, negor lah dia si anak mebut itu sembari ngejatuhin CR teh kan di pinggir jalan di perutnya, jadi kayak seolah-olah jatuh. Si Teguh ngejawab, gue berhenti di pinggir jalan ngejawab apa dia ngejatuhin CR. Pas si Teguh pamer BR dia di CR dibuat itu, dipamerin sama si Teguh, dipindahin ke sebelah kiri. Kaget yang ngeliat BR-nya, langsung kagetin salaman ya. Itu pengen udah keluarin dagang gua niatnya gini. Bodo amat si Teguh mau gimana, tetap gue mikir gue pengen bacok gitu. di persalaman pengen gue ngeluarin, dipegang gue, ditekan gitu masih Teguh ke belakang. Jangan bego, jangan, kata dia. Udah gue diem lagi, udah salaman dia akhirnya. Gue jalan lagi. Mungkin dia juga yang sama tuh udah parno duluan gitu. Iya dia parno ngeliat BR itu, kaget, sempat kayak gimana gitu, disangka dia mungkin gue mau ngebet si Teguh mau nurunin kali. Orang gua lagi di situ pinggir jalan lagi mantau dari jauh. Ya udah. Nah ketemu pas gua udah itu, gua jalan lewat kayu manis pakai motor. Ketemulah tuh bocah awut yang ngebagi yang ngenain si Yogi katanya itu dapat kabar yang ngenain si Yogi. Ketemulah 2 orang itu. Udah nggak banyak ngomong, gua ngambil start duluan. Emang si Teguh sengaja kayaknya pas gua nge-start duluan dia nggak turun, dia diem ngeliatin
Gue turun, ngetos lah gue. Enggak, dia sempat buyar dulu. Salahnya gue duit receh gue jatuh buat ongkos. Jadi gue mungut duit receh dulu, salahnya gitu. Gue geber, buyar, dia kabur 2 orang itu. Duit receh gue jatuh, gue sempat ngulangin receh. Anjing, gue sempat ngomong gini, anjing ongkos gue ini buat pulang sekolah. Gue pungut dulu kan, itu BR masih gue teng-teng. Ngapa itu bocah out balik badan berhenti ngeluarin BR. Itu yang badannya gede tinggi kan, ngeluarin BR gede, cair asli, cair jebot. Itu cair asli gagangnya Rege, cairnya gede tuh, cair jebot. Dikira dia mau, gue takut, gue serobot aja sama gue serobot, ngetos dulu tuh. Lu ngetosin tuh. Ngetos, tapi gue nggak kena lah, bahasa kasarnya nyabet sekali. Jual beli sabetan, cuma sekali 2 kali sabetan dia nyabet, hampir kena jidat gue. Itu tuh topi gue, pokoknya kerasa lah, sampai muter tuh topi gue. Letak, kaget gue kan. Setelah gue mungkin ngeliat gue pengen mundur, emang gue udah mulai mundur tuh, dia udah nyerobot lagi. Gede banget badannya, sempat kaget juga pas sabetan tenaga itu, sampai anginnya kerasa di muka. Disabet kan, gue sempat mundur dari ngetos. Setelah gue mungkin ngeliat gue, wah jebol nih bocah katanya kan. Turun dia Akhirnya dengan senjata saktinya tuh. Turun, disabet lagi masih Teguh. Kabur dikit lagi, kabur langsung tuh anak outnya. Disabet lagi, kejar masih Teguh, disabet lagi, hampir kena. Gue berhenti dulu ngecek duit yang jatuh tadi. gue tungguin si Teguh. Warga udah rusuh mungkin melihat BR, cuma itu warganya cuma teriak-teriak doang, nggak rese sampai ini nggak sampai nyambitin atau apa. Korban kena? Enggak, kok gitu nggak dapet korban, yang pasti ngincar. Nah pas udah gitu, besokannya dapat kabar lagi dari anak out, katanya yang ngaruh di out, yang si Sogir itu kan. Ngobrol sama si Teguh. Nah itu kemarin bocah gue lu gini sawan katanya. Ternyata yang ngebacok si Ogi bukan dia berdua, salah orang gua. Ya gue mau gimana lagi, gue nggak tahu, udah langsung sepi tuh di situ, udah nggak ada pembahasan. Pernah sekalinya gue masih Teguh pulang, gue udah bawa motor. Sekolah gue bawa motor, gue mesti Teguh bay kan, mesti Teguh lah, gue ngambil BR di belakang sekolahan. Anterin si kunyuk tua ini. Kata gue, lu udah kelas 3, kata gue ngapain sih ribut-ribut baik, masih aja lu bawa kayak gituan ya, bawa BR di TD sekolah, nggak ada buku, cumanya dicelurit. celurit udah pikirannya kok nggak bawa BR kan. Jadi kebiasaan kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 masih jaga diri lah. Iya, masih kebiasaan bawa BR. Akhirnya gue ngeliat ada anak out di belakang TD. Gue ngomong mesti gue, itu bocah out. Kata situ gue, samperin Gus. Ih, goblok amat lu. Itu ternyata mau bentrok di depan TD 3. Mau bentrok dia mau bentrok sama anak TD 3. Udah mau ribut, sama situ gue disuruh samperin. Yaudah gue samperin pakai motor. Gue turunan belakang TD 3 tuh, di gang yang biasa bocah pada naruh BR. Pokoknya kalau mau ngambil BR anak TD belakang TD aja. Banyak tuh di sawah-sawah. Gue turun tuh, turun dari turunan gang TD itu, nyapa si Teguh sama anak out. Ternyata ada salah satu pihak mereka yang kagak emang dendam kali ya sama Teguh atau gimana. Si Badut itu kan dibagi sama si Badut pakai cair asli. Teguh dibacokin di motor, ada-adawan doang. Gue panik, gue geber langsung, gue ngebut. Jadi bacok ada-adawan doang. Dia tuh, gue utang budi sama dia tuh. Dia tuh mau dibacokin gara-gara itu bocah di si itu kan ngebacok si Teguh. Pertama pahanya tuh jebret mungkin. Gue dengar ada si Teguh begitu kan. Gue kaget, pas mungkin bacokan yang selanjutnya mau dihantam ke gua, ke leher gua kalau nggak salah. Sama si Teguh ditangkis-tangkisin biar gua jelas gua ngerak ini sempreng gimana sih biar dia ini pas gua ini udah gitu. Gua udah panik, lu tebus
kagak, gue di motor, lu tembus kagak, udah ayo balikin lagi kata dia kan kayak gitu kan. Enggak, lu harus gue bawa langsung ke rumah sakit. Enggak, gue pas di lampu merah tuh. Apa pas gue dia suruh langsung di stang, gue udah putar balik lagi aja kan ke depan TV3, putar balik lagi. Tapi buat si kunyuk tua kagak tembus. Anjing kata gue, ini yang namanya ilmu asli tuh kayak begini kata gue. Emang sih kalau jujur gue pengen buka kartu dulu, emang gue sama situ gue pernah ini datang salah satu orang yang itu di gue dikasih sepasang. Nah pas gue kejadian gue apes juga, situ gue tembus tuh sama anak KM. Hal itu juga gue apes juga, di situ gue dijahit sebelah kiri, kanan gue geser tulang. Jadi sama-sama jadi hari gue ke sekolah sebelah kiri dia diperban, sebelah kanan gue perban juga, cuma tulang kan gue geser doang. Cuma situ gue mah nggak tahu dia apesnya gara-gara apa. Dia emang dia makan ugal-ugalan. Kalau di sekolah juga main judi, main apa. Gue kan sekolah makannya ayam, mie ayam aja udah, makan mie ayam. kenyang cewek godain cewek udah gitu gua. Kalau si kunyuk tuh beda alirannya, gua nongkrong kalau dari sekolah beda nongkrong alirannya tuh sama anak-anak base jam tuh. Base jam kereta udah tuh judi tiap hari, judi mabok udah tuh kalau sekolahan. Berarti nih kisah kelas 3 ini kan seru juga nih kayaknya, lebih banyak. Lebih banyak kelas 2 kelas 3 untuk kisahnya. Dulu gua pernah juga bentrok Ya sendiri. mungkin kalau kita ngomongin kayak gitu nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Cuma kalau untuk ini kan hanya kisah aja ya, kisah pengalaman, dan itu juga banyak orang-orang yang saksi hidupnya juga yang masih pada segar bugar juga. Lebih baik lu podcast dah sama orang-orang yang gue sebutin nama-namanya. Itu lebih detail lagi mungkin kalau dia cerita. Itu lebih ini lagi mungkin di acara selanjutnya. Itu hanya pembelajaran aja, jangan ditiru untuk anak sekolah zaman sekarang. Ribut-ribut tawuran itu udah gak ada gunanya di saat lu udah lulus sekolah. Sekarang gini aja, lu fokus. Pesan gua untuk para anak sekolah yang di tahun zaman corona ini, gak usah banyak tingkah, lu perbanyak keahlian, karena lu generasi bangsa yang bakalan bikin maju Indonesia. Apalagi di masa pandemi gini kan, lu fokusin. Emang gak apa-apa pendidikan lu SMA, tapi SMA dan setaranya, SMK atau STM dan setaranya lah, seenggaknya lu harus bisa mempunyai keahlian. Gitu aja sih kalau untuk prinsip gua, punya keahlian lu kepake buat kerja. Kalau untuk berantem doang kayak tawuran gitu, itu kalau lu pengen jadi preman mendingan lu nggak usah sekolah. Kalau pengen jadi preman mendingan nggak usah sekolah. Lu kejar prestasi lu di masa sekolah. Petarung yang sesungguhnya adalah petarung yang bisa bermanfaat bagi orang, dan lu harus berprestasi lah di bidang lu bisa sih buat ngilangin tawuran. Gua ada tips nih buat ngurangin untuk orang-orang yang pada suka tawuran. Padahal itu dibilang kagak keren sih, cuma dibilang kagak keren sih. Petarung yang sesungguhnya itu apa? Petarung yang sesungguhnya itu yang bisa 1 lawan 1 di atas ring, dan di situ lu bisa ngejar prestasi lu di situ bisa dapetin kebanggaan. Ya seenggaknya lu bisa bela diri. Kebetulan si Agus ini nih dia. Oh iya, untuk gua pengalaman gua karena gua hobi berantem. Hobi berantem, gua pernah mengikuti bela diri di salah satu sasana yang baju ini gue pakai, baju para atlet fighter di Kabupaten Bogor. Jadi pengalihan gue ke situ aja sih untuk hobi berantem. Jadi petarung yang sesungguhnya itu petarung yang di atas ring gitu. Ya tadi kita udah dengerin nih penjelasan dari Agus Muswara yang suka dipanggil gosong. Gue banget itu, setan-setan itu udah ngomong. rugi banget pokoknya kalau ngikutin yang kayak gitu ya. Ya udahlah, dilewatin, kalau bisa nggak usah dijalanin cerita-cerita yang tadi, nggak usah dilanjutin juga. Udah dengar kan untung ruginya dia kayak gimana ya Gus? Iya betul. Pokoknya mah
Ya terus dah buat pelajar zaman sekarang jangan sekali-sekali kayak gitu lagi ya. Kejar prestasi, Kejar banggain prestasi. orang tua, cari uang yang banyak. Lu itu generasi bangsa, Bro. Apa lagi? Cewek ya Gus. Cewek mah untuk cewek itu belakangan jangan dah Iya. untuk cewek mah. Ya mungkin kita udahin aja ya video kali ini ya. Makasih banget nih Gus nih. Oke, siap Nyoh. Selamat bertemu kembali di lain waktu nanti. Oke, kita tutup acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.